بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: فالدرجة الأولى, adapun tingkatan yang pertama, sebagaimana yang telah beliau sebutkan bahwa dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala terdiri dari dua tingkatan. Setiap dari tingkatan itu mengandung dua perkara, sehingga seluruhnya ada 4 hal yang harus diimani. Dan ini dijadikan sedemikian rupa oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam pembagian tersebut, disebabkan karena adanya bermacam-macam khilaf yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah di antara beberapa dari pembagian itu. Fadarajatul ula, tingkatan yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bil khalqi wa hum 'amiluna bi ilmihi al-qadim. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berilmu tentang makhluknya. Wa hum 'amiluna bi ilmihil qadim, dan mereka beramal makhluk ini. Apa-apa saja yang mereka amalkan itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala al-qadim, yang dahulu, semenjak zaman azali, alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, di mana Allah memiliki sifat ilmu itu sejak zaman azali sampai abadi. Zaman azali yang tidak ada pendahulunya, tidak ada permulaannya. Ya. Maka di sini beliau menggunakan istilah mereka dengan kata al-qadim, bi ilmihil qadim. Sebab yang mereka maksudkan dari kalangan falasifah, bahwa kalau dikatakan sesuatu itu qadim, berarti tidak ada permulaan. Itu maksud mereka. Nah, padahal pada asalnya secara bahasa yang namanya qadim itu ada atau dinamakan setelah adanya jadid. Yani perkara qadim, perkara nisbi. Sesuatu yang asalnya jadid bisa menjadi qadim, iya kan? Ada kitab, asalnya dia kitab baru muncul, kita katakan kitabun jadid. Beberapa lama, ya, ada lagi kitab yang lebih baru lagi munculnya, maka yang baru itu dinamakan jadid, sedangkan yang dahulu kita namakan jadid namanya apa? Qadim. Permulaannya itu nisbi. Nah, tapi yang mereka maksudkan kalau al-qadim maksudnya adalah
Al-qadim alladzi la bidayata lah. Yang tidak ada permulaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tersebut, dan ilmu itu mencakup seluruh yang ada pada makhluknya, termasuk apa yang ada pada manusia dan termasuk apa saja yang dikerjakan oleh manusia. Apa saja yang dikerjakan oleh mereka. Min khairin wa syarrin, yang baik maupun yang buruk. Wa alima jami'a ahwalihim, dan Allah mengetahui seluruh keadaan-keadaan mereka, minat ta'at wal ma'asi wal arzaq wal ajal, ketaatan, kemaksiatan, rezeki, ajal. Tsumma kataballahu fil lauhil mahfuz maqadir al-khalq. Kemudian Allah telah menetapkan di dalam Allahul Mahfuz takdir makhluk ini. Naam. Ya. Ini untuk membantah mereka yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas, yang menyatakan bahwa Allah tidak mengetahui amalan seorang hamba sampai hamba itu beramal. Kenapa di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak menyebutkan permasalahan bahwa Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, ini jelas. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan Allah Subhanahu wa taala perbuat, Allah Maha mengetahui. Ini tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tapi yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam sesuatu yang di dalamnya terjadi khilaf antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Fa'awwalu ma khalaqallahu al-qalama qala la, maka awal yang Allah ciptakan adalah pena. Pena yang menulis segala sesuatu, dan pena ini yang termulia. Qala lahu uktub, Allah menyatakan padanya tulis. Qala ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulis segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Fama asabal insana lam yakun liyukhti'ah, maka apa yang menimpa manusia maka tidak akan terhindar darinya. Ma asabal insan lam yakun liyukhti'ah. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, Allah yashfik, apa yang menimpa manusia itu tidak mungkin terhindar darinya. Ya, tidak mungkin lepas sasaran kalau sudah tepat demikian. Ini makna pertama. Seseorang terluka, itu tidak mungkin menghindar dari luka itu. Seseorang mendapatkan musibah, tidak mungkin menghindar dari musibah itu, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna yang kedua, apa-apa yang manusia itu benar di dalam melakukan itu, maka tidak akan mungkin salah. Karena memang sudah ditetapkan dia benar di dalam mengerjakan itu. Baik di dalam mengerjakannya, berhasil, sukses. Ya. Maka tidak akan keliru. Karena itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Maknanya kembali pada makna yang lalu. Dan apa-apa yang seseorang terhindar darinya tidak akan mungkin terkena sasarannya. Ya. Bagaimanapun keadaannya. Walaupun orang berupaya mendatangkan kemudaratan itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan bahwa dia tidak akan mendapatkan kemudaratan itu, tidak akan terkena. Ya. Tidak akan mungkin terkena. Atau makna yang kedua, apa-apa yang memang manusia itu sudah keliru di situ, tidak akan mungkin benar. Karena itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia sudah salah di situ. Kalau sudah salah, salah. Tidak akan benar di situ. Walaupun kalian sudah menghitung berdasarkan perhitungan secara detail, ini sudah cukup sempurna. Ya. Seperti Amerika, ya, nas'alullah ayahdimaha. Naam, itu menakut-nakuti musuh dengan perhitungan-perhitungan yang menurut mereka pasti akan terkena. Bahwa kalau menggunakan senjata ini, itu tidak akan lepas sasaran. Kalau ditujukan ke situ, pasti ke situ. Nah, ternyata pada prakteknya ya terkena sasaran-sasaran yang lain juga. Meleset juga. Nah. Oh, kalau rudal ini, ya, itu sudah diarahkan, itu pasti. Subhanallah. Pasti bagaimana? Segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi. Nah. Jaffatil aqlam wa tuyati suhuf. Sudah kering pena-pena itu. Dan lembaran-lembaran sudah ditutup, dilipat. Selesai. Tulisan takdir itu sudah selesai. Apapun yang terjadi tidak akan berubah dari ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan di dalam Allahul Mahfuz. Kama qala ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah mengetahui apa yang terdapat di langit dan bumi? Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya demikian itu di dalam kitab Allahul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya demikian itu atas Allah mudah. Wa qala ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apa saja yang menimpa berupa musibah di bumi dan tidak pula pada diri-diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan telah tercatat di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sebelum bumi diciptakan, sebelum kalian diciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha taqdiru tabi'u li ilmihi subhanahu. Dan takdir ini yang mengikuti ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsilan. Ya. Itu terdapat yang mengikuti ilmu itu berupa takdir itu dalam beberapa tempat disebutkan secara jumlah
global, ya, wa tafsilan, dan secara terperinci pada tempat yang lain. Nah, ada yang hanya disebutkan globalnya saja, ada pula yang disebutkan secara terperinci. Faqad kataba fil lauhil mahfuz ma syaa. Sungguh Allah telah menulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz apa saja yang Allah kehendaki. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz termasuk yang global atau yang terperinci. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa Qur'anun Majid fi kitabin fi lauhin mahfuz." Bahkan itu adalah Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Nah, pernyataan fi lauhin mahfuz, apakah yang dimaksud dengan ayat ini bahwa Al-Qur'anul Karim secara detail ada di dalam Al-Lauhul Mahfuz? Semuanya ada, ataukah penyebutannya saja? Ataukah penyebutannya saja? Terjadi khilaf. Nah, ya, sebab firman Allah, "Bal huwa Qur'an majid fil lauhil mahfuz," ini belum cukup untuk menetapkan bahwa Al-Quran ada secara terperinci. Seperti misalnya firman Allah yang lain, ketika menyebutkan Al-Quran, "Innahu fi zuburil awwalin," bahwa Al-Quran itu ada di dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu. Tapi sepakat para ulama bahwa dahulu tidak terdapat Al-Quranul Karim di dalam kitab-kitab mereka itu secara menyeluruh, melainkan penyebutannya saja. Dikatakan fi zuburil awwali. Wallahu a'lam bissawab. Butuh dalil yang jelas untuk menjawab permasalahan ini. Apakah itu global ataukah terperinci yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfuz? Dan Al-Lauhul Mahfuz ini kita tidak tahu dibuat dari apa. Yang jelas kita beriman dan dinamakan Al-Lauhul Mahfuz karena dia terjaga. Terjaga dari tangan-tangan makhluk, terjaga dari perubahan. Setelah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan telah menulisnya di dalam Al-Lauhul Mahfuz, maka abadan tidak akan berubah karena Allah menulis dengan ilmunya yang maha luas. Wa idza khalaqa jasadal janin, dan apabila Allah menciptakan jasad si janin, qabla nafkhir ruhi fi, sebelum ditiupkannya ruh padanya, ba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus padanya seorang malaikat. Fa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka dia pun diperintah untuk menetapkan 4 perkara. Fa yuqalu lahu uktub, dikatakan kepadanya tulislah rizqahu, rezekinya, wa ajalahu wa amalahu, ajalnya, amalnya baik apa buruk, wa syaqiyun am sa'id, apakah dia sengsara ataukah dia bahagia, wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Nah, ini secara tafsir terperinci, ya. Dan juga termasuk yang terperinci adalah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Di malam itu telah diputuskan segala perkara, ya, setiap tahunan. Ini juga para ulama menyebutkan bahwa ini tafsil terperinci.
Fahadha taqdiru qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyati qadiman. Dan takdir inilah yang dahulu diingkari oleh kelompok pengingkar takdir dahulu. Yang ekstrim. Wa munkiruhul yawma qalil. Sedangkan yang mengingkarinya pada hari ini sedikit. Qala syarih rahimahullahu ta'ala fad-darajatul ula tatadamman. Maka tingkatan yang pertama mengandung awalan yang pertama al-imanu bi'ilmihil qadim al-muhiti bi jami'il asya. Beriman dengan ilmu Allah yang tidak ada permulaannya, yang mencakup segala sesuatu. Wa annahu ta'ala alima bihadzal ilmil qadim al-mausufi bihi azalan wa abadan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan ilmu yang tidak ada permulaannya ini, yang Allah disifatkan dengannya azalan wa abadan. Ya, tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisannya. Dengan itu Allah mengetahui kullama sayamaluhul khalqu fima la yazalu. Semua apa yang diamalkan oleh makhluk terhadap apa-apa saja yang akan mereka kerjakan. Semuanya. Wa alima bihi jami'a ahwalihim. Bahkan secara detail Allah mengetahui seluruh keadaan-keadaan mereka. Minat ta'ati wal ma'asi wal arzab wal ajal. Berupa ketaatan, kemaksiatan, rezeki dan ajal. Fa kullu ma yujadu min a'yanin wa awsaf. Maka segala sesuatu yang didapati baik berupa a'yan, ya, yang bersifat jauhar, ya, kejadian-kejadian yang bersifat a'yan, nyata, ya, dirasakan, wa awsaf ataukah bersifat sifat-sifat, ya, yang arf, yang abstrak. Wa yaqa'u min af'alin wa ahdath. Dan terjadi dari perbuatan-perbuatan apa saja, kejadian-kejadian apa saja, fahuwa mutabiqun lima alimahullahu azza wa jalla azalan. Itu sesuai dengan apa yang telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azal. Tidak tergeser, tidak meleset sedikit pun. Tidak meleset. Ya. Sampai jumlah daun-daun yang gugur saja di seluruh dunia diketahui oleh Allah secara detail. Berapa gugur dedaunan yang jatuh pada detik ini, pada detik kemudian berapa, detik yang kemudian berapa. Allah Subhanahu wa ta'ala alimun bikulli syai'. Tsaniyan, yang kedua, anna Allah kataba dzalika kullahu wa sajjalahu fil lauhil mahfuz. Bahwa Allah menulis. Jadi dua ini ya. Dalam satu tingkatan dua keimanan harus diimani. Beriman tentang ilmu Allah dan beriman tentang al-kitabah, tentang penulisan. Bahwa Allah telah menulis semua itu di dalam Allahul Mahfuz. Fama 'alima Allahu kaunahu wa wuqu'ahu min maqadiril khalaiq wa asnafil mawjudat wa ma yatba'u dzalik. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmui keadaannya dan kejadiannya dari takdir-takdir yang ada pada makhluk, ya, dan berbagai macam perkara-perkara yang ada, ya, dan apa yang mengikuti itu semua minal ahwali wal awsafi wal af'ali wa daqiqil umur wa jaliliha.
dari berbagai keadaan, sifat, perbuatan-perbuatan. Ya. Perkara-perkara yang dakik, yang sangat sangat kecil gitu. Perkara-perkara yang paling tersamarkan sampai perkara-perkara yang jelas, ya, dari perkara yang paling rendah sampai perkara-perkara yang paling mulia, tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad amara al-qalam bi kitabati, sungguh Allah telah memerintahkan pada pena itu untuk menulisnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu maqadiral khalaiq, Allah telah mentakdirkan takdir bagi makhluk ini qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i, dan adalah arasnya Allah itu di atas air. Nah, wa kama qala fil hadits alladhi dzakarahu al-muallif, sebagaimana yang telah dikatakan di dalam hadis yang disebutkan oleh al-muallif, awwalu ma khalaqallahu al-qalama, atau inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, atau awwalu ma khalaqallahu al-qalam, qala lahu uktub, awal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah pulpen. Lalu Allah katakan padanya, tulis. Qala wa ma aktub, apa yang kutulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulis segala yang terjadi sampai hari kiamat. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Lalu di sini beliau jelaskan perselisihan pada awal. Ya, awalah. Ada yang mengatakan awalah. Nah, awwala ma khalaqallahu al-qalama, huna bin nasbi ala dzarfiyah, dengan nasab sebagai dzarf. Ya, paham ya? Wal amil fihi qala, yang amilnya sebagai qala. Ya, kita hilangkan sedikit inna itu. Nah, tidak usah dicoret. Ya, ini mestinya tidak termasuk dalam hadis gitu. Nah, supaya jelas bagi kita awal ini kedudukannya bagaimana. Nah, sebagian ulama mengatakan awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu. Sebagian mengatakan asalnya qala ini sebagai fi'il madhi. Allah mengatakan kepada pulpen kapan? Qala lahu, ya, qala lil qalam, yani awwala ma khalaqallahu al-qalam. Allah mengatakan kepada pulpen pada awal kali Allah menciptakannya, yani begitu diciptakannya pulpen itu, pada saat itu pula Allah mengatakan padanya uktub, tulis. Ya. Ai qala lahu dzalika awwala ma khalaqah, yaitu Allah mengatakan pada pulpen yang demikian pada awal penciptaannya. Nah, kalau demikian,
kalau seperti ini ya takdirnya, berarti tidak ada sama sekali faedah di dalam hadis ini tentang awal penciptaan. Awal yang diciptakan itu pulpen, tidak. Sama misalnya ya. Ana mengatakan pada saat awal pembuatan meja ini maka digunakan untuk mengajar misalnya. Maksudnya apa? Meja ini digunakan untuk mengajar pada saat apa? Awal diciptakannya meja ini. Bukan berarti meja ini merupakan ciptaan yang paling pertama. Paham ya? Kedudukannya sebagai hal awalah. Nah, berarti di sini tidak ada faedah bahwa pulpen itu yang paling pertama diciptakan. Wa qad ruwiya birraf'i ala annahu mubtada. Kalau ini lain lagi faedahnya, dan telah diriwayatkan dengan marfu' bahwa awal di situ kedudukannya sebagai mubtada. Wa khabaru al-qalam. Lalu khabarnya al-qalam. Berarti bagaimana? Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Awal yang Allah ciptakan adalah apa? Pulpen. Ini jelas. Memberikan isyarat secara zahir bahwa pulpen adalah merupakan ciptaan yang paling pertama. Sebelum ada ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Walihada, oleh karena itu ikhtalafal ulama'u fil 'arsy wal qalam. Berselisih para ulama tentang 'arsy dan tentang al-qalam. Ayyuhuma khuliqa awwalan. Mana yang paling pertama diciptakan, 'arsy atau al-qalam? Ya. Karena permasalahannya ketika Rasulullah mengatakan qaddarallahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana arsyuhu. Jadi kana mendahului berarti arasnya. Arasnya mendahului kalam itu. Nah. Ya, sedangkan sebagian para ulama itu berdalil dengan hadis ini, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Nah, bahwa hadis ini sharih, jelas, ya, bahwa lafaz ini menunjukkan qalam merupakan ciptaan yang paling pertama. Nah, itu yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ataupun sebagian para ulama, Ibnul Qayyim, Abil Izz, ya, mereka merajihkan arsy. Nah, dan ini khilaf di antara ahlus sunnah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Selebihnya insyaallah kita baca di pertemuan yang berikutnya. تفضلوا حفظكم الله.